Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Perencanaan Pengembangan Kurikulum dengan anggota kelompok saya sendiri Nuraini Perwaningrum, Elina Meilani Soleha, Nining Tingwayuni, dan Sonia Aziza. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait materi penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design pada pemahaman kemampuan interpretasi dengan 5 kriteria. Understanding by Design memiliki penilaian yang terbuka. Nah, penilaian pada Understanding by Design berupa penilaian yang diperlukan untuk menilai pemahaman pada suatu model pembelajaran. Pada proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriteria di sini merupakan suatu perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik. Nah, kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman dari peserta didik tersebut. Ada 6 aspek penilaian dalam evaluasi Understanding by Design, yaitu yang pertama kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi, kemampuan aplikasi, kemampuan memiliki perspektif, kemampuan empati, dan yang terakhir memiliki pengetahuan diri. Nah, aspek penilaian dan evaluasi pada pembahasan kali ini yaitu membahas mengenai kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi peserta didik merupakan suatu kemampuan peserta didik untuk memahami ide atau menyimpulkan sesuatu dalam bentuk lain yang bermakna. Dalam penilaian dan evaluasi kemampuan interpretasi terdapat 5 kriteria, yaitu yang pertama bermakna, yang kedua berbagi wawasan, yang ketiga signifikan, yang keempat ilustratif, dan yang kelima membuat jelas. Nah, yang pertama yaitu bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Contohnya, peserta didik diberikan contoh application letter. Peserta didik dapat menjelaskan fungsinya dan dapat mengaplikasikannya untuk melamar pekerjaan. Nah, pada aspek penilaian bermakna terdapat 4 skor penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang kedua, berbagai wawasan. Suatu sudut pandang atau sikap terhadap suatu pemahaman, nanti seseorang tersebut akan mendapat wawasan atau pengetahuan yang diamati. Nah, peserta didik di sini tidak dibatasi dalam mengeksplor jawaban, sehingga ketika peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi, maka mereka dapat berbagi pengetahuan atau pemahamannya. Nah, pada aspek penilaian berbagi wawasan terdapat 4 skor penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang ketiga, signifikan. Signifikan mempunyai arti benar, bermakna, relevan, substansial, penting, dan berarti karena dapat memberikan dampak dari persoalan. Pada aspek penilaian signifikan terdapat 4 skor penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang keempat, ilustratif. Ilustratif artinya menerangkan atau menjelaskan. Dengan kata lain, penilaian harus dapat menerangkan aspek-aspek yang dinilai. Nah, contohnya, peserta didik dapat menjelaskan dengan ilustratif pada aspek penilaian ilustratif. Pada aspek penilaian ilustratif terdapat 4 skor penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang kelima, membuat jelas. Membuat jelas mempunyai arti membuat makna menjadi lebih jelas. Peserta didik di sini mampu untuk mengamati suatu hal, baik itu gambar, buku, materi, serta mereka mampu menjelaskan serta menafsirkan hal tersebut secara jelas. Pada aspek penilaian membuat jelas terdapat 4 skor penilaian, yaitu sebagai berikut. Nah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.